Evakuasi terhadap jenazah dari Eri Zunanto yang memang terjatuh dari kawah Gunung Merapi kemarin memang memerlukan beberapa pertimbangan maupun perhitungan, mengingat bahwa suhu di dalam kawah Gunung Merapi mudah berubah setiap detiknya. Dan saya memang sore hari ini sudah bersama dengan tim Vertical Rescue yang kemarin langsung melakukan evakuasi di dalam kawah Gunung Merapi maupun dari puncak Gunung Merapi. Saya sudah bersama dengan Mas Endro Sambodo yang memang kemarin langsung melakukan evakuasi dari dalam kawah Gunung Merapi. Selain Mas Endro Sambodo juga ada Mas Ahmad Musin yang juga kemarin melakukan proses evakuasi langsung. Selain itu juga ada Mas Andri Susanto yang juga menjadi tim Vertical Rescue. Sebenarnya ada satu lagi tim dari Barameru ya Mas ya, yang ada di Boyolali Jawa Tengah, Bakat Setiawan atau Mas Bakat Setiawan yang juga ikut turun langsung ke bawah untuk melakukan proses evakuasi ataupun pengangkatan terhadap jenazah dari Eri Zunanto. Saya akan ke Mas Endro Sambodo dulu. Mas Endro, selamat sore Mas Endro. Selamat sore. Mas Endro, kemarin kan Mas Endro terjun langsung begitu ke dalam dasar kawah Gunung Merapi. Bagaimana itu ceritanya Mas? Ini kan kita tahu bahwa suhu di dalam kawah Gunung Merapi ini sangat labil, artinya mudah berubah-ubah setiap detik bahkan. Seperti apa Mas? Ya, jadi ketika kita sebelum turun ke kawah, kita selalu berkoordinasi Mbak. Jadi sebelum melakukan kegiatan evakuasi, itu selalu ada evaluasi terus-terusan. Baik dari posko, kemudian yang ada di lapangan, sama yang berkaitan dengan Gunung Merapi yaitu BPTKG. BPTKG bilang itu aman, kita naik. Kemudian ketika sampai di atas, persiapan turun ke bawah, itu ada beberapa tim yang saling terkait koordinasinya utuh. Jadi ada tim bawah yang ke kawah, ada tim safety yang di titik terakhir sebelum ke kawah, ada tim safety yang di atas, kemudian tim posko, sama tim yang nanti komunikasi dengan BPTKG. Setelah itu bilang aman, semuanya bilang aman, kita lanjutkan evakuasi. Setelah itu bilang itu tidak aman, atau harus di-cut, atau harus di-cancel, tarik ke atas semua. Ya, jadi banyak pertimbangan, banyak keselamatan, kita mengandalkan safety tim itu. Baik, untuk kalkulasi-kalkulasi yang diterapkan atau digunakan oleh tim gabungan itu seperti apa Mas? Mengingat bahwa memang selain suhu yang ada di dasar kawah itu juga mudah berubah, ada gas beracun di situ dan juga ada himbauan dari Pak Surono bahwa proses evakuasi harus pada jam-jam tertentu. Itu seperti apa Mas? Oke, jadi ketika kita turun itu sudah dikasih gambaran oleh BPTKG bahwa ketika kita beraktivitas di bawah atau dasar kawah itu hanya boleh dari jam 11 sampai jam 13 siang. Itu tidak boleh melakukan aktivitas di area kawah ketika situasi mendung. Tidak boleh melakukan aktivitas di kawah ketika hujan, dan tidak boleh melakukan aktivitas di kawah ketika tidak ada angin. Itu. Jadi kita memaksimalkan waktu yang ada. Dari sedetik, berapa detik pun yang maksimal kita maksimalkan. Kemudian ada tim safety atas. Tim safety atas yang selalu mengecek kondisi thermal atau kondisi panas dari masing-masing kawah, karena banyak kawah di situ. Kemudian ada tim safety yang untuk mengukur kepadatan dari asap sebatara. Kemudian tim safety itu selalu berkomunikasi dengan posko. Posko selalu berkomunikasi dengan BPTKG. Jadi salah satu pihak bilang itu tidak aman, maka semua harus di-cancel. Semua harus ke atas lagi. Gitu. Seberapa yakin aman begitu tingkat keamanan sehingga tim turun ke bawah, memutuskan turun ke bawah? Kita kan tahu bahwa tim SAR ataupun tim penyelamat juga memiliki SOP bahwa tim penyelamat harus selamat begitu. Seberapa yakin waktu itu? Oke, kalau dari kami yakin berdasarkan pantauan dari BPTKG dan analisa dari tim yang dari posko. Kemudian kita menggunakan peralatan yang safety. Yang paling utama adalah kita menggunakan SCBA atau Safe Container Breathing Apparatus yang membantu kita untuk bernapas ketika di dasar kawah. Apabila situasi tidak memungkinkan kayak gitu. Sebelum kita melakukan evakuasi ke atas atau penyelaman dari ke atas, kita menggunakan itu terlebih dahulu untuk mengamankan pernapasan kita. Gitu. Kemudian dari hasil analisa yang diolah terus di posko dan BPTKG sama teman-teman yang ada di atas yang safety itu masih aman. Jadi batas waktu dari jam 11 sampai jam 1 kita lebihkan dikit sekitar 4 jam itu masih aman, kita ke jatuh kita maksimalkan seperti itu. Dan alhamdulillah sampai terakhir itu suhu hanya berkisar antara 30 sampai 50-an sekian. Itu ketika kita sudah selesai, dapat aman, suhunya naik. Nah itu.
Baik. Betul-betul kita memaksimalkan waktu yang ada. Kejadian jatuhnya pendaki ke dalam dasar kawah itu sebelumnya sudah pernah terjadi belum Mas? Atau baru kali ini terjadi? Baru kali ini terjadi. Ya, Baik. dan semoga ini yang terakhir. Baik. Gitu. Baru kali ini terjadi. Sementara tim SAR juga secara mendadak. Tadi Mas juga sempat bercerita bahwa untuk pengambilan kalkulasi-kalkulasi ataupun teknik-teknik yang dilakukan rapat juga dilakukan secara mendadak. Dan sebelumnya bagaimana Mas, sudah pernah simulasi atau belajar dari mana begitu Mas sehingga bisa mengambil target ataupun bisa mengambil teknik ini? Oke, kalau dari teman-teman itu selalu berlatih, dari teman saya selalu rutin untuk berlatih tentang ya bukan hanya evakuasi di bidang ketinggian, di bidang-bidang yang lain. Tapi ketika kita melakukan evakuasi di Gunung Merapi, apalagi di dalam kawah seperti yang kemarin itu selalu berkoordinasi antara pihak yang terkait, kemudian hasil dari koordinasi itu dianalisa terus-terusan. Jadi setiap saat di posko itu selalu menganalisa situasi, kondisi sampai penentuan kondisi titik-titik darurat, kemudian plan A, plan B, plan C untuk evakuasi. Begitu. Kalau kita melihat di layar ini adalah proses dari evakuasi begitu Mas, bisa dijelaskan ini proses seperti apa Mas? Ini Mas Andri, ya. Silakan Mas Andri, ini proses. adalah proses. Ini pertama ada leading tadi untuk yaitu Mas yang dipanggil Mas Lahar atau Mas Bakat tadi, dia yang sudah berpengalaman masuk ke kawah dan dia tahu jalur. Jadi dia yang menjadi leader kami untuk membuat jalur kita turun ke area kawah maupun di tapi untuk pertama kita turun di batas aman yaitu di blank 50 sebelum kawah, jadi ketinggian 50 untuk kawah. Baik. Baru setelah Mas Lahar sampai di titik aman kita baru nyusul untuk selanjutnya yang kedua maupun ketiga maupun yang keempat. Gitu. Baik Mas Andri, nanti kita lanjutkan kembali terkait dengan proses evakuasi yang dilakukan. Mengingat bahwa untuk medan yang dihadapi baik di dalam dasar kawah maupun di puncak Gunung Merapi juga cukup sulit begitu ya Mas ya. Kita nanti akan berbincang kembali Mas Andri, Mas Endro juga Mas Muhsin. Namun pemirsa, sesaat lagi tetap di Kabar Indonesia Sore. Anda masih bersama kami di Kabar Indonesia Sore pemirsa, langsung dari Yogyakarta masih membahas terkait dengan proses evakuasi jenazah Arie Zunanto yang kemarin memang sudah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Mas Andri, kita kembali lagi berbincang terkait dengan proses evakuasi. Ini merupakan misi pertama penyelamatan. Bagaimana kemudian tim memutuskan untuk Mas Andri yang memegang alat ini atau Mas Endro yang turun ke bawah, pemilihan tim itu seperti apa Mas pertimbangannya? Untuk pemilihan tim kemarin juga kesepakatan dan itu juga untuk mungkin mendaftarkan diri, maksudnya siapa yang sanggup untuk turun, siapa yang berani. Ya tentu saja juga pengalaman yang pernah kita alami untuk proses operasi SAR sebelumnya ataupun yang lain. Ini merupakan kali pertama dong Mas. Kalau begitu bagaimana dengan keluarga ketika berpamitan dengan anggota keluarga ataupun keluarga? Bagaimana kemudian pihak keluarga menanggapi ini kan baru pertama kali dengan resiko yang cukup besar. Kalau tidak hati-hati bahkan tim penyelamat harus berhati-hati karena SOP-nya seperti itu. Bagaimana Mas? Ya kalau izin ke keluarga itu pasti untuk apalagi untuk situasi kemarin tahu kalau itu bahwa yang akan kita lakukan operasi SAR ataupun survivor itu jatuh di kawah Merapi, ya itu pasti kita itu khawatir. Tapi sebelumnya kita juga pernah melakukan operasi dan itu kita membuktikan bahwa kita selamat dan kita pulang dengan sehat. Gitu. Dan kita pasti meyakinkan bahwa ini kita tidak sendiri tapi kerjasama dengan tim yang lain. Baik. Untuk peralatan yang dipakai ketika penyelamatan atau evakuasi, adakah peralatan khusus misalnya untuk menghindari atau melindungi dari gas beracun yang ada di dalam kawah? Juga ada, apakah ada peralatan khusus seperti penahan panas, pakaian penahan panas? Kalau untuk pakaian penahan panas
kemarin kita tidak pakai, tapi kita memakai ya seperti helm, masker dengan SCBA yang berisi udara segar ya buat kita untuk melindungi kita dari gas. Kalau kita melihat di layar ini untuk medan cukup terjal, ada bebatuan yang ada di dalam. Bebatuan di beberapa titik bahkan labil dan mudah runtuh begitu ya Mas. Bagaimana kemudian tim menghindari atau meminimalisir untuk tim sendiri yang terkena bebatuan tersebut? Ya untuk ini ya emang untuk Merapi ini untuk batuannya labil, ini juga mudah runtuh. Untuk antisipasinya juga kita harus memilih-milih untuk batunya. Ini secara visual ataupun secara kita raba ini batuan kira-kira kuat untuk kita pijak, dan apabila untuk batuan yang runtuh bagi kita sendiri kita harus berlindung juga mepet ke dinding atau kita juga pakai helm, dan untuk teman yang di bawah kita peringatkan bahwa ini ada luncuran batu yang menuju ke bawah. Baik, untuk teknik ini kan kita melihat di layar ada pemasangan tali atau penarikan tali, itu sebenarnya teknik seperti apa Mas itu? Ini teknik ascending atau descending. Kita turun dengan alat SRT set, single roof technique. Adapun berbagai ya di situ mungkin kurang kelihatan untuk alatnya, tapi itu kita memakai alat yang standar digunakan di dunia gitu, Baik. di negara-negara. Baik, terima kasih Mas Andri. Satu lagi ada tim Mas Muhsin ya Mas Muhsin. Mas Muhsin ini kan juga turut dalam evakuasi langsung untuk lokasi dari ataupun medan kawah dan juga puncak Gunung Merapi, bebatuan, juga suhu sangat panas. Bagaimana untuk tim melakukan penyelamatan diri ketika suhu tiba-tiba berubah begitu? Kalau dari tim sendiri tetap memantau dari posko SMC dan bekerja sama dengan pihak BMKG. Jadi ketika ada sebuah perintah mengenai peringatan suhu selalu terupdate. Itu yang menjadi pacuan utama untuk kita untuk mengukur kira-kira sejauh mana bahaya yang akan nanti kita hadapi. Jadi komunikasi dengan posko SMC lah yang menjadi tolak ukur untuk keselamatan kami yang ada di bawah. Baik, untuk kendala utama seperti apa Mas? Yang dihadapi apa sih kendala utamanya? Kendala utama yang jelas terkait medan yang tadi sudah dijelaskan, medan Merapi, bebatuan yang rapuh, dan terkait dengan suhu yang ada di kawah Merapi yang terkadang naik dan terkadang turun yang tidak tepat gitu, tidak stabil. Itulah yang menjadi kendala dalam kami melakukan evakuasi. Baik, untuk menjaga pernafasan dari tim rescue sendiri ataupun tim penyelamat seperti apa Mas? Mengingat bahwa di dalam kawah sendiri untuk suhunya labil, juga bebatuan di dalam kawah juga bisa diceritakan tidak sih Mas untuk kondisi kawah saat penyelamatan seperti apa? Ketika dalam sebuah penyelamatan yang kita gunakan untuk perlindungan nafas yaitu masker full face dan peralatan-peralatannya lainnya yang mendukung. Mengenai bahaya dan dampak dari ketika kami semua itu beroperasi, yang pertama terkait suhu di kawah itu tidak teratur, terkadang panas suhu itu naik, terkadang turun, dan asap belerang juga yang terkadang menyengat, apalagi ditambah bebatuan yang kadang rapuh, kadang jatuh. Itulah yang kendala jadi utama kami melakukan evakuasi. Baik, terakhir Pak, kondisi kawah saat itu seperti apa sih Mas? Pas kita melakukan evakuasi kondisi kawah, alhamdulillah stabil, keadaan normal yaitu sekitar suhu 30 derajat. Baik, terima kasih Mas Muhsin, Mas Endro, Mas Andri, juga satu lagi Mas Bakat atau Mas Lahar ya Mas ya, yang sudah menjadi tim vertical rescue yang pada saat kemarin hari Minggu, Senin dan juga Selasa melakukan proses evakuasi secara bertahap, juga secara estafet di puncak Gunung Merapi, juga di dalam kawah Gunung Merapi. Ini menjadi pelajaran berarti bagi kita semua, mengingat bahwa untuk mencintai alam memang harus memperhatikan keselamatan dari diri kita